Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lamu, tidakkah kalian mengetahui, tidakkah mereka mengetahui, annallahu, sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui sirrahum, apa yang ada dalam hati mereka, wa najwahum, apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, maksudnya wa najwahum, dan bisik-bisikan mereka di antara mereka. Wa annallahu, dan sesungguhnya Allah Allamul ghuyub, adalah maha mengetahui perkara yang gaib, perkara yang tidak nampak mata. Jadi orang-orang munafik ini hakikatnya itu ya sih, mereka ini enggak paham memang Gusti Allah itu enggak paham. Tidak tahukah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan di hati. Dohirnya menampakkan kayak santri gampangannya ya. Kayak orang yang Islam taat kayaknya. Tetapi batinnya itu mengingkari Allah dan utusannya Allah. Allah tahu semuanya. Kalau tidak ada orang-orang Islam berkumpul sama antara mereka membicarakan orang Islam, gunjing orang Islam, gunjing baginda Nabi, gunjing agama malahan. Wa annallaha, dan sesungguhnya Allamul ghuyub, Allah adalah maha mengetahui perkara yang gaib. Enggak ada yang gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu nampak, semuanya itu nampak. Alladzina, orang-orang yalmizun. Kemudian ketika datang ayat sedekah, orang-orang Islam itu sama sedekah. Itu masuk ciri para sahabat baginda Nabi itu kalau dapat amalan itu seweneng. Ada ayat sedekah, yaitu mereka itu sama sedekah semampu mereka. Yang punya harta banyak, sedekah yang banyak. Yang punya harta sedikit, sedekah sedikit. Bahkan di antara mereka para sahabat itu sehari itu penghasilannya hanya 3 dirham. Ya, 1 dirham itu untuk modal, 1 dirham untuk hidup sehari, 1 dirham untuk sedekah. Jadi memang betul-betul menyisihkan hartanya itu untuk sedekah itu setiap hari. Nah, orang-orang munafik ini adalah ya orang yang cangkeme itu ya nggak bisa berhenti. Lisannya itu nggak mau berhenti, lisannya itu tajam. Ketika melihat ada orang-orang Islam, orang-orang iman memperbanyak sedekah, maka dia ini mengatakan, alah, orang yang pamer, tukang pamer ini. Kemudian kalau ada orang-orang iman yang sedekahnya hanya sedikit, itu, alah, Allah loh enggak butuh dengan sedekah yang segini gitu. Jadi ya begitu, orangnya itu enggak pernah berhenti ngomong. Ada orang banyak dikatakan riya, sedekah banyak dikatakan riya. Ada sedekah sedikit dikatakan Allah enggak butuh katanya. Enggak diterima sama Allah. Alladzina, yaitu orang-orang yang mizuna, yang mereka itu mencela, al-mutawwi'ina, orang-orang iman yang bersedekah dengan banyak, minal mu'minin, dengan orang yang daripada orang-orang yang beriman, fis shadaqati, di dalam sedekah, al-mutawwi'ina, orang-orang yang memperbanyak, minal mu'minin, dari orang iman, fis shadaqati, di dalam sedekah, walladzina, dan mencari pahala yang banyak maksudnya, walladzina, dan orang-orang la yajiduna, dan mencela orang-orang iman, la yajiduna, yang mereka ini tidak mendapatkan, illa jutakum, kecuali hanyalah sekuat mereka. Saudara yang melarat-melarat pun orang iman juga sedekah, sehingga sedekahnya sedikit. Melihat orang iman sedekah banyak dicela, melihat orang iman sedekah sedikit dicela. Ayasharuna, maka mereka meremehkan minhum, orang-orang iman itu. Sakhirallahu, justru Allah meremehkan minhum, mereka orang-orang munafikin,
Mereka meremehkan orang-orang yang beriman, Allah meremehkan mereka. Walahum menghina mereka. Walahum dan bagi mereka orang-orang munafikin adapun siksa alimun yang menyakitkan. Jadi orang itu jangan itu sifatnya munafik itu begitu. Apa-apa itu melihat orang itu kayak nyalahkan aja itu. Kenapa kamu ini? Belum waktunya sholat kok ke masjid. Mau pamer loh gitu. Ada orang lari-lari masbuk, kanggo itu kamu itu sholatmu itu. Ya, jangan begitu. Ya istilahnya sebetulnya lesan itu nggak bisa berhenti itu mencela orang iman. Maka hati-hati itu orang-orang munafik ini gitu, nggak bisa berhenti lesannya itu mencela orang iman. Ada aja yang diomongkan. Apalagi orang sekarang itu sudah banyak HP. Dikira nggak ada orang mencela sehabis-habisnya dalam HP. Celah sana, celah sini, celah sana, celah sini. Status celah, mencela orang kemana-mana. Makanya hati-hati hal seperti itu. Itu amalannya orang-orang yang nakal zaman baginda Nabi, orang-orang munafikin. Istaghfir, mintakanlah ampun wahai Muhammad lahum bagi mereka. Aula tastaghfir lahum, atau engkau tidak memintakan ampun bagi mereka kepada Allah. Sama saja sebetulnya. Yang tastaghfir bila engkau minta ampun lahum untuk mereka sab'ina maratan 70 kali, wala yaghfiru, maka tidak sekali-kali tidak akan mengampuni Allah lahum bagi mereka. Di bagian Nabi itu ya saking sayangnya kepada umat ya. Orang munafikin yang sudah kayak begitu dimintakan ampun oleh baginda Nabi. Sampai ketika ayat mengatakan kalau kamu mintakan ampun 70 kali pun Allah tidak akan mengampuni dosa mereka. Baginda Nabi, ya semoga kalau tak lebihi 70 kali diampuni sama Gusti Allah. Saking sayangnya sama umat. Masih minta ampun lagi Nabi untuk mereka. Karena Nabi itu sayang banget kepada umat. Orang yang nakal kayak begini itu loh masih dipikirkan terus baginda Nabi. Dari yang demikian itu, bi'anna sungguhnya mereka kafaru, mereka kafir billahi kepada Allah, wa rasuli dan utusannya Allah. Wallahu dan Allah la yahdi tidak akan memberi petunjuk qaumal fasikin, orang kaum yang fasik suka berbuat maksiat. Ya baginda Nabi dipilih menjadi seorang nabi ya karena punya sifat-sifat yang hebat kayak begitu. Enggak pernah putus asa. Sayangnya kepada umat itu enggak pernah pupus. Dan tidak pernah putus asa melihat umat yang nakal atau yang tidak pernah putus asa. Semoga Allah perbaiki dia, semoga Allah ampuni dia, semoga terus begitu. Makanya begitu dilempari batu di Taif itu kan, malaikat san datang, ini tak hancurkan saja ini baginda Nabi. Orang tahu jangan, semoga nanti anak cucunya nanti kan jadi orang-orang Islam. Semoga orangnya begitu, para anbiya itu begitu. Enggak dikit-dikit, kayaknya orang enggak benar ini pasti kalau melahirkan anak juga anak yang enggak benar, cucunya juga enggak akan benar. Orang sebenarnya itu bukan wataknya dai. Dengan watak. Kalau para anbiya itu enggak begitu. Coba bagi Nabi Musa alaihissalam berkumpul dengan orang nakal Nabi Musa itu, aneh-aneh di Bani Israel itu. Tetapi beliau itu tetap sabar. Baru saja selamat dari kejaran Fir'aun, baru saja melihat mukjizat, yaitu lautan terbelah, 12 jalan dilewati oleh mereka. Baru saja selamat melihat orang-orang yang menyembah berhala. Nabi Musa, buatkanlah kami Tuhan kayak mereka itu loh. Astagfirullah. Nakal itu. Tapi
Nabi Musa itu sabar, pokoknya itu orang itu sabar, terus tidak putus asa. Farihah bergembira al-mukhallafuna, orang-orang yang tertinggal dari mengikuti perang Tabuk, bimak'adihim di tempat bimak'adihim dengan duduk mereka khilafah Rasulullah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat. Wa karihu dan mereka tidak menyukai ayyujahidu untuk berjuang bi amwalihim dengan harta mereka wa anfusihim dan diri mereka fi sabilillah di dalam jalannya Allah. Wa qalu dan mereka berkata, la tangfiru janganlah kalian berangkat untuk berjuang fil harri dalam kondisi panas. Itu mereka itu seweneng kalau ditinggal nggak bisa ikut khurut, seweneng. Bahkan mereka itu bilang sama teman-temannya, sama orang-orang, panas gini kok berangkat gitu loh. Kapan-kapan aja kalau musim dingin. Kalau dingin begini kok berangkat. Kapan-kapan saja kalau sudah hangat katanya. Namanya orang cari alasan itu ya ada aja lah. Panas itu memang nggak enak, tapi dingin juga nggak enak. Nanti kalau nggak panas nggak dingin, kalau nggak panas nggak dingin, kalau lagi sakit ya jadi buat alasan lagi sakit. Padahal ya nggak sakit, disakit-sakitkan. Qul katakanlah wahai Nabi Muhammad, naru jahannam neraka jahanam atau api jahanam, naru jahannya api jahanam, asyadu adalah lebih lebih harron panasnya. Kalian tidak mau berjuang gara-gara panas. Api jahanam lebih panas daripada udara ini. Kalau adanya mereka yafahun, paham, mengetahui, falyadhaku maka hendaknya mereka tertawa qalilan sedikit di dunia, wal yabku dan mereka menangis di akhirat, katsiran dengan banyak, jazaan sebagai balasan, bima kanu yaksibun dengan apa yang mereka kerjakan. Di sini orang-orang munafik ini begitu. Oke. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alih baina qulubi sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah.